Hai semuanya. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngebahas tentang satu topik yang menurut aku menarik karena menyangkut tentang anak kecil yang melakukan pembunuhan yang sangat kejam dan mungkin layaknya psikopat. So kalau misalkan kalian tertarik, keep on watching. Tapi sebelum ke videonya, make sure kalian udah klik tombol subscribe yang di bawah sini dan juga turn notification on biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @aidaliza_3. So, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Yang pertama ada John Venables dan temannya yang bernama Robert Thompson. Pada saat itu mereka masih berusia 10 tahun. Kejadiannya itu pada tanggal 12 Februari tahun 1993. John dan Robert ini memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencuri di beberapa pertokoan. Saat itulah mereka bertemu dengan anak kecil, dan anak kecil tersebut bernama James Burgess, dan pada saat itu juga James ini masih berusia 2 tahun. Di pertokoan tersebut, memang James itu pergi bersama ibunya, namun karena ibunya lagi sibuk berbelanja, akhirnya dia kayak berpisah gitu dengan ibunya karena ibunya sibuk berbelanja. Dan ketika John dan Robert ini melihat si James, mereka memutuskan untuk menculik si James. Pada awalnya, James gak mau ikut dengan mereka, tapi karena mereka terus membujuk si James, akhirnya James pun terbujuk dengan rayuan mereka. Ketika mereka berhasil membujuk si James ini, si Jones dan Robert akhirnya memutuskan untuk keluar dari pertokoan tersebut dan membawa James keluar. Kemudian John dan Robert ini sempat mengajak James untuk berjalan-jalan, dan banyak saksi mata yang melihat kalau ketiganya ini sedang jalan-jalan, dan saksi mata pun tidak merasa curiga karena menganggap bahwa kedua orang tersebut adalah kakaknya yang mengajak adiknya jalan-jalan. Dan ketika mereka sudah mengajak James jalan-jalan, mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat dekat rel kereta api. Pada saat itu juga, Jones dan Robert ini langsung mendorong badannya si James ini, dan akhirnya James pun terjatuh. Kemudian, mereka berdua menyipratkan cat ke mata James agar James tidak melihat mereka. Lalu setelah menyipratkan cat, mereka menendang dan memukuli James dengan batu. Kemudian mereka menyumpalkan mulutnya si James ini dengan baterai, mungkin biar dia tidak teriak-teriak si Jamesnya ini. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menghantam kepalanya James menggunakan besi besar yang beratnya itu sebesar 10 kg. Pada saat itu James kepalanya langsung retak dan tersungkur, dan akhirnya James mati di tempat. Tapi setelah mereka melakukan hal keji tersebut kepada James, mereka memiliki rencana yang lebih gila lagi, yaitu mereka meletakkan badannya James di tengah-tengah rel kereta api dan mereka tutupi dengan batu bata biar gak kelihatan. Tujuannya adalah agar ketika ditemukannya tubuh James ini, diperkirakan kalau misalkan dia meninggal karena ditabrak oleh kereta. Dan benar saja, beberapa menit kemudian kereta pun datang dan badannya James ini terlindas menjadi 2 bagian. Oh my god, parah banget. Di samping itu, ibunya James panik dong, kayak aduh anakku mana. Akhirnya ibunya James ini melaporkan anaknya hilang ke kepolisian, dan penyelidikan pun dijalankan. Ketika penyelidikan dijalankan, polisi mengecek CCTV yang ada di pertokoan ibunya berbelanja pada saat itu.
Dan benar saja, pas dicek CCTV ada si John dan Robert. Pada saat itu Jones dan Robert ini belum ketahuan kalau misalkan mereka itu Jones dan Robert. Tapi akhirnya ketika polisi melakukan penyelidikan lebih dalam, akhirnya mereka mengetahui kalau itu adalah John dan Robert. Dan polisi pun langsung mengecek absensi mereka di sekolah pada tanggal 12 Februari ketika si James-nya ini meninggal. Dan benar saja ketika di absensi, si John dan si Robert ini nggak masuk sekolah, dan akhirnya mereka ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan atas meninggalnya James Burgess. Dan pada tanggal 24 November tahun 1993, mereka akhirnya dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara karena mereka masih kecil, masih di bawah umur, dan hukumannya pun ya masih ringan gitu. Tapi menurut aku nggak adil banget karena pembunuhannya parah banget, kayak nggak ada motifnya, dan mereka membunuh kayak buat ya udah buat senang-senang aja gitu. Parah banget kan. Yang kedua ada Mary Bell. Gadis ini merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Betty McCricket, kalau nggak salah bacanya kayak gitu. Dia itu seorang wanita yang masih berusia 17 tahun pada saat dia melahirkan si Mary Bell ini. Sebenarnya Mary Bell ini tidak diinginkan oleh ibunya, dan ibunya sering banget berusaha buat membunuh si Mary Bell ini. Pada umur Mary Bell yang ke-4 tahun, ibunya menjual si Mary Bell ke para pedofil. Dan ketika dia tumbuh, dia menjadi orang yang penuh dendam dan mempunyai tabiat jahat gitu. Karena pada di usianya yang 11 tahun, Mary Bell ini dihukum atas kasus pembunuhan yang dia lakukan karena dia membunuh 2 anak laki-laki. Yang pertama ini bernama Martin Brown yang pada saat itu masih berusia 4 tahun. Si Bell ini mencekik si Martin hingga Martinnya itu tewas dan meninggalkan jasadnya di rumah kosong yang berada di Newcastle, Inggris. Dan 2 pekan kemudian Mary Bell, tapi pas 2 pekan ini Mary Bell nggak sendiri, tapi ditemani oleh temannya yang bernama Norma Bell, dan pada saat itu Norma Bell berusia 13 tahun. Keduanya mencekik si Brian Howe yang masih berusia 3 tahun. Kemudian si Mary Bell ini, dia mengukir huruf M dengan gunting di perut korbannya. Ih, parah banget, sumpah. Selanjutnya, dia yang lebih parahnya, dia akhirnya memotong rambut korbannya dan memotong alat kelaminnya juga. My God, parah banget. Waktu penyelidikan pertama yang ditemukannya anak kecil yang berusia 4 tahun di rumah kosong ini, polisi belum mengetahui bahwa itu Mary Bell. Tapi kemudian kan ada pembunuhan lagi kan 2 pekan kemudian, dan korbannya masih berusia 3 tahun. Nah, polisi ini gencar mencari pelakunya, kayak pelakunya di mana gitu kan. Akhirnya setelah melakukan penyelidikan, polisi pun menemukan bahwa Mary Bell dan Norma Bell tuh bersalah. Tapi ketika itu polisi tidak langsung menangkap mereka. Polisi mengintai mereka terlebih dahulu, melihat gerak-gerik mereka, dan polisi pun merasa mereka tuh anak yang aneh gitu pas di sekolah. Dan mereka akhirnya memanggil Norma Bell dan Mary Bell untuk diminta keterangannya gitu. Kalau Norma Bell ini ketika ditanya, dia itu ketawa-tawa gitu. Pas diinterogasi, dia tuh ketawa-tawa gitu. Sumpah itu jiwa psikopatnya ada sejak kecil. Kalau Mary Bell ini, dia waktu diinterogasi ini lebih ke diem aja dan tidak menjawab pertanyaan. Dan akhirnya lama-kelamaan dia menjawab pertanyaan. Mary Bell ini menimpahkan semuanya kesalahannya ke Norma Bell.
Karena Norma Bell tahu itu, Norma Bell pun akhirnya mengatakan dengan sejujurnya kepada polisi kalau Mary Bell lah yang bersalah. Setelah itu Mary Bell ditanya oleh polisi, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Mary Bell hanya menjawab, "Dia membunuh semata-mata untuk kesenangannya aja." Masih kecil, udah jadi pembunuh, serem. Akhirnya, Mary Bell dihukum 12 tahun penjara atas pembunuhan yang dia lakukan. Kemudian pada tahun 1980, Mary Bell pun bebas dan di situ dia berusia 25 tahun. Tapi dia dibebaskannya dengan syarat diawasi segala tingkah lakunya di masyarakat. Jadi dia nggak bebas gitu pas waktu dia bebas juga. Dan yang ketiga ada Eric Smith. Eric Smith ini dia melakukan pembunuhan pada tahun 1993. Pada saat itu dia masih berusia 13 tahun. Menurut yang aku research, jadi si Smith ini lagi bersepeda gitu di taman yang bernama Taman Stebum Country, New York. Aku nggak tahu bacanya gimana deh. Stebum. Ntar deh aku tulis namanya di sini. Ketika dia lagi bersepeda, dia itu ditabrak sama anak kecil 4 tahun yang bernama Derek Robbie. Pada saat itu si Eric Smith ini nggak terima. Akhirnya dia mancing buat si Robbie ini ke dalam hutan. Ketika di dalam hutan, apa yang dia lakukan? Dia menyumpalkan baterai dan memukul kepala anak itu, si Robbie, sampai mati. Gila, parah banget. Terus abis itu dia juga melanjutkan tindakannya dengan sodomi. Jadi dia sodomi anak kecil itu dengan tongkat, lalu dia menimpakan batu-batu besar pada tubuh kecil si Robbie hingga remuk. What? Parah banget. Dan dia mendapat hukuman, awalnya dia mendapat hukuman tingkat 2, tapi hakim menurunkannya menjadi pembunuhan remaja. Ancaman yang diterimanya itu minimal 9 tahun, tapi maksimal seumur hidup. Tapi dia masih di dalam penjara dan permohonan jaminannya untuk kebebasannya itu udah 5 kali ditolak sama pengadilan. So gimana guys menurut kalian? Menurut aku kejam banget ini. Dan mungkin ada yang di latar belakangi seperti Mary Bell tadi, latar belakangnya buruk, kayak kejam juga latar belakangnya. Kalau misalkan kalian tertarik aku bahas lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. So semoga kita bisa ngambil hikmahnya kalau misalkan kita punya adik atau kita punya anak gitu kan, ngerawatnya yang bener gitu. Dan mungkin pengaruh film juga, kita harus awasi dia juga nontonnya apa kayak gitu, biar dia nggak niru dari film itu. Dia ngeri banget, parah. So segitu dulu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa langsung klik tombol like, dan juga aku gak capek buat ngingetin kalian klik tombol subscribe yang di bawah sini dan turn notification-nya. So see you on the next video, bye.